Mas semuanya, selamat pagi dari Jepang, hari kelima dan tepatnya hari kedua di Osaka. Hari ini spesial banget karena gue bakalan ke Universal Studio Jepang. Sebenarnya ini yang paling gue tunggu-tunggu karena spesial banget. Ke Universal Studio Jepang itu dalam rangka birthday trip gue yang ke-27. Jadi gimana enaknya dan serunya kita main di Universal Studio Jepang? Yuk kita langsung ke sana. Lo tau apa? Gua first ride suaranya udah habis gara-gara naik Flying Dinosaur yang orang-orang selalu tunggu. Jadi kita naik roller coaster, kita itu ngadep ke bawah, jadi kita nggak tahu treknya kayak gimana. Seru banget, gue pengen lagi karena ngantri tadi cuma 10 menit, karena biasanya ngantri bisa berjam-jam. Kayak gini. Sekarang waktunya gue untuk jalan-jalan ke tempat yang nostalgia di Wizarding World of Harry Potter. Jam di Universal Studio Jepang, gue udah bisa naikin dua wahana yang katanya banyak jadi inceran orang-orang dan tanpa ngantri. Ngantri sekitar 10-15 menit itu pun cuma buat locker doang. Barusan gue naik Harry Potter and the Forbidden Forest, dan itu bener-bener keren banget. Kayaknya gue bakal ngantri lagi nanti abis ini, karena itu menceritakan bener-bener menemani masa kecil gue banget buat tonton Harry Potter gimana. Jadi gue nggak bisa nunjukin, tapi gue ceritain aja. Jadi kita kayak naik semacam roller coaster, kita tuh sambil nonton gitu. Dan itu benar-benar menceritakan Harry Potter pas saat main Quidditch, dan itu kita menemani dia, dan seru banget. Ada Dumbledore melewatin Dementor dan lain-lain. Pokoknya gue mau ngantri lagi. Buat kalian yang mau masuk ke Super Nintendo World ini, kalian tuh harus booking jadwal gitu, pakai aplikasinya. Nah kayak gini nih, kalian tuh baru bisa untuk booking itu setelah masuk di areanya ini. Jadi nggak bisa dari jauh-jauh hari buat booking jamnya. Tapi kalau kalian mau dari jauh-jauh hari buat booking jamnya, ya kalian harus beli Express Pass di Universal Studio Jepang. Jadi selain nggak ngantri, kalian udah bisa di booking juga nih dari awal. Mau jam berapa sih masuk ke sininya? Sudah sampai di Super Nintendo World. Sekarang gue mau main Minecart Madness, tapi ternyata antriannya 190 menit. Gak apa-apa, karena emang hari ini gue nggak beli pas. Jadi kita coba ngantri aja 190 menit. Sambil ngantri, lapar guys. Gue beli makanan snack ini. Gue kira tuh manis, ternyata dalamnya kayak mie sama keju mozzarella gitu. Enak banget. Attraction banyak juga kayak bisa ngumpulin poin gitu, tapi harus beli kayak gelangnya gitu. menit antri buat di Minecart Madness ini worth it banget. Kalian bener-bener diajak ke dunia kartun tapi bener-bener realistis. Tracknya itu banyak yang kita kira bukan tracknya, tapi ternyata itu
Ya pokoknya kalian mesti rasain sendiri lah gimana caranya kalian kalau kesini wajib banget naik Minecart Madness ini karena bener-bener dibawa banget ke dunia kartun yang unpredictable banget. Good. Jangan lupa bawa botol minum guys karena bisa banget ngisi, jadi kalian bisa hemat. Ini guys yang gue bilang tadi, jadi banyak activity ngumpulin poin gitu kalau kalian beli gelang tangannya dikasih adek. Tapi bener-bener ya di Osaka ini semua tempat tuh jarang banget dikasih penghangat. Ini kan gue lagi musim dingin ya, lagi winter di sini. Kalau waktu di Tokyo itu tuh bener-bener semua tempat dikasih penghangat, di hotelnya aja di setting kalau nyalain AC itu jadi keluarnya heater. Sedangkan kalau di sini nggak ada. Dingin banget. Sekarang kita balik lagi ke Wizarding World of Harry Potter. Karena tadi pagi buru-buru cuma ngejar biar nggak ngantri. Sekarang mau menikmati sekitaran dari Hogwarts, Hogsmeade, dan beberapa tempat lain. Selain kalau emang bisa ada yang dibawa souvenir dari sini, wajib sih kayaknya harus beli di sini. Pertama mau ngantri makan dulu di Three Broomstick, tapi ngantri banget, tapi nggak apa-apa karena jam makan siang juga. Kita antri aja. Kalau tadi di Super Nintendo World kalian tuh bisa beli jam ataupun gelang yang bisa nanti dipakai untuk nikmatin permainan di sana buat kumpulin poin. Nah, kalau di Wizarding World of Harry Potter ini kalian tuh bisa beli tongkat-tongkat kayak gini. Jadi nanti ada banyak jenis tongkat juga, nggak cuma Harry Potter aja. Kalian bisa nikmatin beberapa spot yang bisa dilihat dari sini dan gimana cara aktifin magicnya. Itu bisa kalian beli di sini, kalian nikmatin selama ada di sini. Universal Studio Jepang bener-bener ngebawa lu buat ngelihat hal-hal yang kita selama ini lihatnya animasi itu bisa jadi hal yang real gitu di depan kita. Barusan gue habis nonton Sing. Buat kalian yang suka banget sama Mr. Moon dan kawan-kawan, kalian harus banget nyobain ini karena kalian bisa ngelihat mereka nyanyi secara live dengan bentuk yang bener-bener nggak akan kalian bayangin kalau jadi realnya itu kayak gimana. Harus banget kalian nonton kalau ke Universal Studio Jepang. Space Fantasy The Ride adalah salah satu attraction yang nggak masuk di radar gue sama sekali buat main, tapi turns out pas gue ngantri dan main itu unpredictable banget. Ternyata itu kayak main roller coaster, lo dibawa melihat kayak planet-planet, dan itu tuh bener-bener termasuk menurut gue ya cukup agak ekstrim sih, karena yang awalnya gue kira itu kayak bakal jadi kayak perang bintang, cuma nonton-nonton, tapi emang gue tahu itu bakalan naik kayak kereta gitu, tapi nggak tahu ternyata kalau itu roller coaster dan seru banget. Kalian wajib coba kalau sini, jangan lupa ya. Sekarang lagi di area Despicable Me. Sekarang udah jam 5:30, kayaknya masih bisa 1 atau 2 permainan lagi sebelum kita balik. Jadi kita cobain kira-kira Despicable Me apa sih yang bisa kita mainin dan nggak ngantri terlalu panjang. Let's go! Sudah selesai main Despicable Me, Minion Mayhem, jadi kayak nonton-nonton dulu gitu. Terus habis itu kita akan masuk ke sebuah ship, tapi itu memang nonton dan tapi nggak kayak roller coaster sih, cuma kayak gerak-gerak gitu shipnya. Untuk anak-anak sih masih bagus ya, karena nggak terlalu ekstrim. Jadi kalau yang mau santai-santai, tapi tetap ada getaran-getarannya, shock-shocknya, itu bisa main Despicable Me yang ini. Cuaca pas winter tuh kan dingin banget ya, jadi kalau kalian emang mau kesini pas winter, ke Universal Studio Jepang pas winter, pastiin bawa pakaiannya juga udah proper, terus abis itu istirahatnya cukup, jangan sampai nggak cukup karena takutnya malah jadi mual, masuk angin. Jadi pokoknya dipersiapin dengan matang karena kan bakal seharian di sini seru-seruan, teriak-teriak dan merasakan sensasi yang beda, nggak kayak amusement park yang lain. By the way, di USJ itu banyak makanan-makanan yang lucu-lucu juga sih, salah satunya nih churros tiramisu kayak gini. Ini harganya sekitar 75.000 per churros, jadi kalau emang mau nyobain, di beberapa space tuh ada churros-churros biasa ataupun snack-snack yang lain juga ada kok. Sudah selesai dari Universal Studio, baru aja keluar. Sekarang mau balik dulu ke hotel, kayaknya mau ganti baju, baru kita cari makan. Tapi kalau nggak capek ya, tapi kalau misalnya emang nggak capek, kita cari makan. Kira-kira makan apa ya hari ini? Oke, kita balik dulu ke hotel. Akhirnya memutuskan makan udon, karena ada udon gitu, yang jualan udon di samping Sevel dekat hotel. Kita cobain, karena gue biasa kalau jalan-jalan tuh suka nyobain makanan-makanan tapi emang nggak terpredik gitu loh, kayak di list kira-kira mau yang mana, kira-kira yang yakin aja pokoknya kita coba. Enak ternyata guys. Oke, sudah sampai di hotel, udah makan juga. Sekarang mau beberes karena besok gue bakalan pindah dari Osaka, jadi cuma hanya setengah hari di Osaka karena kita mau lanjut ke kota lain. Sebelum gue menutup video hari ini, gue mau mereview dikit tentang Universal Studio Jepang. Gue udah sempat beberapa kali main di
Universal Studio Singapura, lalu ada di Disneyland Hong Kong, sama tadi ke Universal Studio Jepang. Menurut gue yang membedakan USJ dengan yang lain adalah semua indera kita tuh bener-bener dimainin sama Universal Studio Jepang. Walaupun itu misalnya cuma permainan yang biasa aja, atau misalnya nggak terlalu serem gitu ya, tapi itu bener-bener dimanjain banget, mulai dari visual, mata kita dimanjain, pendengarannya bener-bener menggelegar, bahkan sampai rides terakhir aja yang gue kira itu nggak bakalan terlalu gimana-gimana gitu ya, itu bener-bener memanjakan mata banget. Sebenarnya masih banyak banget tempat-tempat yang bisa dieksplor nih di Universal Studio Jepang, tapi karena memang tadi gue udah naik semua rides yang gue pengen gitu ya, jadinya memutuskan untuk ya udah gue mau main santai aja. Kalau emang kalian semua mau bisa menikmati panjang hari itu bener-bener maksimal, better kalian beli Universal Express-nya. Atau kayak gue tadi, sebenarnya mereka kan bilang buka dari jam 9 sampai jam 8 malam ya. Tapi ternyata yang orang-orang bilang itu bener. Kalau kalian datang jam 8 itu biasanya tuh udah dibuka. Dan kebetulan tadi sama kayak gue datang pas jam 8 ternyata udah dibuka. Jadi nggak pakai ngantri. Setelahnya itu jam 9 banyak yang ngantri. Jadi kalau kalian mau datang, saran gue datang jam 8 pagi biasanya udah bisa masuk. Nggak perlu ngantri dari pagi-pagi. Pokoknya tepat jam 8 bisa masuk Universal Studio Jepang. Walaupun mereka bilang jam 9 sampai jam 8 malam. Nah, barusan gue udah spoiler dikit ya. Kalau besok gue tuh mau pindah dari Osaka. Jadi besok itu gue mau terbang ke Sapporo. Kita bakalan dingin-dinginan lagi. Kita bakal main salju di sana. Gimana serunya? Ini first time juga. Gue bakal melihat salju. Jadi kita tunggu gimana keseruan besok hari. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.